Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya sobat, kembali lagi bersama channel obrolan Wong Deso. Kali ini saya akan tetap membahas seputar tentang keunikan fenomena Ustadz Yusuf Mansur, dai yang terkenal dengan jargon konsep sedekah ini. Kini dibahas oleh para youtuber. Bukan hanya para youtuber saja sobat membahasnya, akan tetapi juga ada reaksi dari 6 para ulama. Bukan main-main, 6 para ulama yang mengomentari, yang mereaksi, yang merespon konsep sedekah yang dilantunkan oleh Ustadz Yusuf Mansur. 6 para ulama yang mereaksi konsep dakwah Ustadz Yusuf Mansur tersebut adalah: yang pertama, Habib Syekh Abdul Qadir As-Segaf; yang kedua, Yahya Waloni; yang ketiga, Habib Novel Al-Aidrus; yang keempat, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau yang akrab kita panggil sebagai Gus Baha; dan yang kelima adalah seorang budayawan dari Jombang, Emma Ainun Najib, yang akrab kita panggil dengan sebutan Cak Nun; dan terakhir adalah sebagai penutup, Ustadz keren, penghafal Quran dan hadis, yakni beliau Ustadz Adi Hidayat. 6 reaksi para ulama ini memang mengacu khusus pada konsep dakwah tentang sedekah yang digembar-gemborkan oleh Yusuf Mansur sobat. Karena menurut para 6 ulama ini ada satu kesalahan yang diungkap, yakni Yusuf Mansur terlalu mengumbar tentang balasan sedekah itu sendiri, yang mana beliau Yusuf Mansur ini tidak punya hak prerogatif menentukan balasan kapan sedekah itu terjadi. Oke sobat, kita tidak berlama-lama, langsung saja to the point kepada pembahasan reaksi 6 para ulama. Yang pertama adalah Habib Syekh Abdul Qadir As-Segaf. Silakan disimak. Dan kalau memberi itu wis ora usah bingung ki kowe entuk apa ndak. Allah itu jangan diajak hitung-hitungan gitu loh. Ya Allah, Gusti, tolong loh, saya sudah ngasih 1 juta loh, katanya Yusuf Mansur. Itu betul enggak Gusti? Ini pokoknya 10 juta loh. 1 juta tak keluarkan loh. Itu kebetulan ada sampah itu saya kasih black. Seminggu 2 minggu tidak dapat, nyalahkan Allah. Ya Allah, bagaimana? Loh, lah kamu itu urip ki sapa sing kei urip? Akalmu ya Gusti Allah, kok salah-salah ke. Kemudian yang kedua sobat, yakni seorang mantan kafir, sang mu'alaf sejati, Yahya Waloni, mantan pendeta ini juga mengkritik habis-habisan Yusuf Mansur. Bahkan Yusuf Mansur dituding sebagai pencuri uang jamaah di dalam masjid. Tidak tanggung-tanggung sobat, seorang kiai Yahya Waloni yang begitu tegas terhadap ajaran Islam yang pernah beliau pelajari terlebih dahulu sebelum beliau masuk Islam. Seperti apa reaksinya? Mari kita simak berikut ini. Saya orang dari kafir begini, tak berani saya masuk Islam setengah-setengah. Saya tahu betul nih jurus-jurus yang begini ini dia. Orang saya bekas munafik besar, bekas kafir, tahu saya yang begini. Ini semua menjilat. Sampai ada ustadz itu ngomong di televisi, kalau tidak mudik sama dengan Lailatul Qadar, itu Yusuf Mansur itu. Barang mas ibu-ibu dia suruh buka semua, baku pancur dalam masjid. Ibu-ibu, nenek-nenek, oma-oma ngumpul recehan sampai 15 tahun kawan. Dia kumpul untuk naik air mata orang Islam. Musibah apa kita mau terima ini? Yang lain-lain takut bicara begini, sembunyi terus, takut. Ini kan presiden, sudah ada undang-undangnya 4 tahun setengah, 40 tahun. Dapat dulu, yang penting kebenaran itu sampai saya tahu diri. Beda dengan kiai-kiai lain. Tadi-tadinya miskin, jadi kaya, dihormati sebagai kiai, dapat harta dari umat, tidak tahu bersyukur kepada Allah. Yang ketiga sobat, ada Habib Novel Al-Aidrus. Beliau Habib Novel ini mereaksi tentang metode dakwah konsep sedekah Yusuf Mansur. Yang inti dari pembahasan Habib Novel ini mengkritik dan mengomentari Yusuf Mansur.
agar jamaah ini jangan diajarkan kepada hal-hal yang di luar jangkauan. Ya. Kita simak reaksinya seperti apa. Otaknya super seperti beliau insya Allah. Nah, seperti beliau. Gak pantas ini kalau banyak tahajud, salah. Jadi kalau Ustaz Yusuf Mansur satu hari tahajud 100 rakaat, salah. Menyia-nyiakan kemampuan otaknya. Jadi nggak syukur nikmat. Jadi orang-orang yang otaknya lebih, itu ibadahnya nggak boleh memperbanyak tahajud, memperbanyak sholat duha, memperbanyak zikir, memperbanyak dia cari duit, nggak boleh. Justru ibadahnya Pak, buka kitab, mutolaah, belajar isi Al-Quran. Kenapa? Karena hanya dia yang akan mampu mengungkap isi Al-Quran untuk disampaikan kepada yang otaknya nggak mampu. Oke sobat, menginjak nomor yang keempat, ada Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, atau yang akrab kita panggil dengan sebutan Gus Baha. Gus Baha ini juga mengatakan konsep sedekah Yusuf Mansur berorientasi pada konsep dunia. Seperti apa pembahasannya? Mari kita lihat reaksi. Sedekah itu aja kowe niat nyuwun sewu, wong pikir tak sedekah ya ben kelar mangan. Oke, niat itu baik. Tapi kadang-kadang kumo luhur, seakan-akan kamu yang mencukupi orang fakir itu. Padahal sing nyukupi manusa kabeh namung Allah Subhanahu wa taala. Anggap ae nek sedekah bukti kowe rojak arep-arep rahmate Allah lewat amal sing dianjurkan Allah. Mulane kiai sok sedekah bentuk ridane Allah. Kiai kok melok-melok ngomong, kita sedekah biar ngentas kemiskinan. Itu menteri tenaga kerja atau menteri apa? Kowe ora usah melok ngomong ngono. Yang kelima sobat, ada budayawan dari Jombang, Emma Ainun Najib, atau yang akrab kita panggil Cak Nun. Beliau mengomentari dan mereaksi konsep sedekah Yusuf Mansur. Ternyata ada efek unsur dagang atau transaksional. Seperti apa? Mari kita lihat reaksinya. Pertama, saya meyakini Anda akan mendapat kemudahan, tetapi tidak usah mencari kemudahan, tidak usah mempamrihi itu. Jangan bersedekah dengan niat nanti dapat kembalian 700 kali lipat. Itu bukan sedekah namanya. Sedekah itu titik ketika Anda ngasih, titik. Tidak ada pikiran apapun kecuali memberi, melayani, titik. Bahwa nanti Anda mendapat imbalan itu bukan urusan Anda. Jadi Anda jangan ikut-ikut, tidak usah difikirkan. Itu. Kalau Anda bersedekah, ngasih senyuman kayak nolong orang kayak nuntun orang tua tadi nyebrang jalan segala macam, supaya tidak menjadi sistem sosial dan ekonomi kreatif. Lumayan aku ini mendengarkan ini lumayan. Ya antar saja, Anda antar saja. Semakin Anda ikhlas mengantar dan membatasi diri Anda pada pelayanan titik, itu nanti makin banyak pendapatannya. Cuman jangan terus dikonstruksi bahwa dengan begini saya akan mendapat seperti itu. Itu bukan sedekah namanya, itu namanya dagang. Jadi kalau Anda ngumpulin duit juta-juta dengan harapan dapat 22 juta, itu namanya dagang. Kalau dagang tidak bernilai sedekah. Dan yang keenam, sebagai closing statement, ini juga ada reaksi dari Ustadz Adi Hidayat, ya, Ustadz favorit saya, penghafal Quran dan Al-Hadis. Masya Allah, kata sambutannya dimanapun beliau ceramah atau tausiah selalu meneduhkan. Nah, bagaimana reaksi Ustadz Adi Hidayat? Mari kita simak berikut ini. Jadi ketika dia mau infak itu motivasinya mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Itu kata Quran boleh. Tapi tingkat tertinggi ketika dia tidak punya pamrih dengan amalannya. Terserah Allah. Nah, cuman yang tidak tepat itu adalah ketika amalan-amalan Anda ditarik ke dalam urusan dunia. Itu yang sangat disayangkan. Jadi kalau mau beramal, gak usah mikirin dunia, sayang. Walaupun ada motivasi dalam amalan, menjadikan amalan ketika dikerjakan dunia dapat. Oke sobat, demikian 6 reaksi para ulama yang mencoba mengomentari konsep sedekah Ustadz Yusuf Mansur yang dianggap sedikit menyimpang dari rel arahan Al-Baqarah 261. Seperti yang saya sebutkan dan saya jelaskan pada 3 video sebelumnya.
Al-Baqarah ayat 261 menyebutkan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Untuk lebih lanjutnya silakan lihat di 3 video saya sebelumnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.